Di pasar keuangan, harga bergerak berdasarkan penawaran dan permintaan. Ketika pembeli lebih banyak daripada penjual, harga cenderung naik. Ketika penjual lebih banyak daripada pembeli, harga cenderung turun. Tarian yang rumit antara kekuatan beli dan jual inilah yang menciptakan pergerakan pasar. Ketidakseimbangan terjadi ketika keseimbangan ini terganggu. Ini menandakan perbedaan sementara antara jumlah order beli dan jual. Ketidakseimbangan ini dapat menciptakan pergerakan harga yang signifikan saat pasar mencoba menemukan keseimbangan baru. Perdagangan ketidakseimbangan adalah strategi yang bertujuan untuk memanfaatkan perbedaan harga jangka pendek ini. Trader yang menggunakan strategi ini mencoba mengidentifikasi periode ketika penawaran dan permintaan tidak seimbang. Mereka kemudian bertujuan untuk masuk perdagangan ke arah pergerakan harga yang diantisipasi. Strategi ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kecenderungan alami pasar untuk kembali ke keadaan equilibrium. Dengan memahami prinsip-prinsip ketidakseimbangan, trader dapat memperoleh keunggulan yang berharga di pasar. Penawaran dan permintaan adalah fondasi ekonomi, dan mereka memainkan peran penting dalam pasar keuangan. Memahami interaksi mereka sangat penting untuk memahami konsep perdagangan ketidakseimbangan. Penawaran, dalam konteks perdagangan, mengacu pada jumlah saham atau kontrak yang tersedia untuk dijual pada harga tertentu. Permintaan, sebaliknya, mewakili jumlah saham atau kontrak yang ingin dibeli pembeli pada harga tertentu. Ketika penawaran dan permintaan sama, pasar dikatakan berada dalam keseimbangan. Keseimbangan ini tercermin dalam harga aset yang relatif stabil. Namun, ketika penawaran dan permintaan tidak sama, pasar berada dalam keadaan ketidakseimbangan yang menyebabkan fluktuasi harga. Jika permintaan melebihi penawaran, harga aset biasanya akan naik. Ini karena pembeli bersedia membayar lebih untuk mendapatkan pasokan yang terbatas. Sebaliknya, jika penawaran melebihi permintaan, harga cenderung turun. Isn't it just more seeking yang diminta untuk menarik pembeli? Perdagangan ketidakseimbangan adalah strategi yang berpusat pada pengidentifikasian dan pemanfaatan perbedaan sementara antara penawaran dan permintaan di pasar. Ini adalah pendekatan perdagangan jangka pendek yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang cepat yang terjadi ketika ketidakseimbangan ini diselesaikan. Trader yang menggunakan strategi perdagangan ketidakseimbangan memantau secara ketat aliran order dan kedalaman pasar untuk mendeteksi tanda-tanda tekanan beli atau jual yang tidak biasa. Mereka mencari situasi di mana jumlah order beli atau jual secara signifikan melebihi yang lain, menunjukkan pergerakan harga yang akan datang. Setelah ketidakseimbangan diidentifikasi, trader bertujuan untuk memasuki pasar ke arah pergerakan harga yang diantisipasi. Misalnya, jika ketidakseimbangan beli yang besar terdeteksi, seorang trader mungkin membeli aset mengantisipasi lonjakan harga. Sebaliknya, jika ketidakseimbangan jual yang besar diamati, trader mungkin menjual aset mengharapkan penurunan harga. Perdagangan ketidakseimbangan adalah strategi dinamis yang membutuhkan pemikiran cepat dan tindakan tegas. Ini bukan pendekatan beli dan tahan, tetapi lebih merupakan metode taktis untuk memanfaatkan fluktuasi pasar jangka pendek. Salah satu jenis ketidakseimbangan umum yang dicari trader dikenal sebagai ketidakseimbangan lelang. Ini terjadi selama lelang pembukaan atau penutupan sesi perdagangan, di mana order beli dan jual diakumulasikan dan dieksekusi pada satu harga. Pada lelang pembukaan, jika jumlah order beli secara signifikan melebihi jumlah order jual, itu menciptakan ketidakseimbangan pembukaan, menunjukkan tekanan beli yang kuat dan potensi pergerakan harga ke atas. Sebaliknya, jika order jual mendominasi, itu menunjukkan ketidakseimbangan pembukaan ke sisi bawah, mengisyaratkan potensi tekanan ke bawah. Demikian pula, pada lelang penutupan, ketidakseimbangan terjadi ketika jumlah order beli atau jual secara signifikan melebihi yang lain. Ketidakseimbangan beli yang besar pada penutupan menunjukkan minat beli yang berkelanjutan, yang berpotensi menyebabkan harga penutupan yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketidakseimbangan jual yang besar mungkin menunjukkan tekanan jual yang persisten, yang berpotensi menghasilkan harga penutupan yang lebih rendah. Trader sering menggunakan data perdagangan prapasar dan setelah jam kerja untuk mengantisipasi potensi ketidakseimbangan lelang. Dengan menganalisis buku order dan mengamati volume order beli dan jual,
Mereka dapat mengukur kemungkinan arah pasar pada pembukaan atau penutupan. Bagian 5. Mengidentifikasi peluang ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan order besar. Ketidakseimbangan order besar terjadi ketika satu order besar ditempatkan di pasar, menciptakan ketidakseimbangan sementara antara penawaran dan permintaan. Order besar ini dapat memengaruhi harga aset, terutama di pasar yang kurang likuid. Trader perlu bertindak cepat untuk memanfaatkan pergerakan harga sementara yang diciptakan oleh order besar. Bagian 6. Menggabungkannya, menerapkan strategi perdagangan ketidakseimbangan. Menerapkan strategi perdagangan ketidakseimbangan melibatkan beberapa langkah kunci. 1. Identifikasi ketidakseimbangan. Ini melibatkan pemantauan aliran order dan data perdagangan untuk mendeteksi tekanan beli atau jual yang tidak biasa. 2. Konfirmasi ketidakseimbangan. 3. Tentukan titik masuk dan keluar. 4. Kelola risiko. 5. Pantau dan sesuaikan. Setelah perdagangan dimulai, personal performance dan fokus penyesuaian sesuaikan. Bagian 7. Keuntungan perdagangan ketidakseimbangan. Perdagangan ketidakseimbangan menawarkan beberapa potensi keuntungan bagi trader yang terampil. 1. Potensi keuntungan cepat. Perdagangan ketidakseimbangan adalah strategi jangka pendek yang bertujuan untuk memanfaatkan pergerakan harga yang cepat. Ini dapat menyebabkan keuntungan ke perdagangan dieksekusi dengan benar. 2. Sinyal masuk dan keluar yang jelas. Perdagangan ketidakseimbangan memberikan sinyal masuk dan keluar yang relatif jelas berdasarkan aliran order dan kedalaman pasar. Ini dapat bermanfaat bagi trader yang lebih menyukai pendekatan perdagangan objektif. 3. Serbaguna di seluruh pasar. Perdagangan ketidakseimbangan dapat diterapkan ke berbagai pasar keuangan, termasuk saham, futures, dan mata uang, menjadikannya strategi serbaguna bagi trader yang berpartisipasi di banyak pasar. 4. Wawasan tentang sentimen pasar. Dengan menganalisis aliran order dan ketidakseimbangan, trader dapat memperoleh wawasan tentang sentimen pasar yang mendasarinya. Informasi ini dapat berharga untuk membuat keputusan perdagangan yang terinformasi. Bagian 8. Risiko yang terkait dengan perdagangan ketidakseimbangan. Meskipun perdagangan ketidakseimbangan dapat berpotensi menguntungkan, penting untuk menyadari risiko yang terkait. 1. Sinyal palsu. Tidak semua ketidakseimbangan mengarah pada perdagangan yang menguntungkan. Sinyal palsu dapat terjadi, yang menyebabkan kerugian jika pasar tidak bergerak seperti yang diantisipasi. 2. Slippage dan risiko eksekusi. Perdagangan ketidakseimbangan seringkali melibatkan masuk dan keluar perdagangan dengan cepat, yang dapat mengakibatkan slippage, di mana harga yang dieksekusi berbeda dari harga yang diinginkan. 3. Volatilitas pasar. Perdagangan ketidakseimbangan bisa sangat berisiko dalam kondisi pasar yang bergejolak, di mana pergerakan harga bisa tidak terduga dan cepat, meningkatkan potensi kerugian. 4. Overtrading. Potensi keuntungan cepat dapat menggoda trader untuk melakukan overtrading, yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk dan kerugian yang signifikan. Bagian 9. Praktik terbaik untuk perdagangan ketidakseimbangan. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan mereka dengan perdagangan ketidakseimbangan, trader harus mempertimbangkan praktik terbaik berikut. 1. Mulailah dengan perdagangan kertas. Sebelum mempertaruhkan modal real, penting untuk berlatih perdagangan ketidakseimbangan dalam lingkungan simulasi, seperti akun demo, untuk mendapatkan pengalaman dan mengasah keterampilan. 2. Fokus pada pasar liquid. Perdagangan ketidakseimbangan umumnya lebih